Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-19. Renungan pada hari ini diambil dari Lukas ini. Mari kita membacanya, artikelnya terlebih dahulu. Suatu ketika saya mengajak 9 anak untuk makan bersama di sebuah restoran. Ketika mereka menikmati hidangan dengan lahap, saya merasakan kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan dengan perkataan. Menariknya, setelah kami selesai makan dan bersiap untuk kembali ke rumah di mana lokasi kegiatan berpusat, hanya satu anak yang mengucapkan terima kasih secara langsung, sedangkan 8 anak lainnya bersikap biasa saja. Setiap kali saya mengingat peristiwa itu, saya mengerti alasan keheranan Yesus ketika melihat hanya ada satu orang kusta yang kembali kepadanya setelah mendapatinya dirinya sembuh. Dia bahkan mengungkapkan rasa syukurnya dengan tersungkur di hadapan Yesus. Namun ironisnya, 9 orang lainnya yang juga mengalami kesembuhan tidak pernah kembali untuk berterima kasih atas mujizat yang Yesus kerjakan atas diri mereka. Jika dipikir, sikap ke-9 orang itu memang keterlaluan. Soalnya mereka tidak pernah diajarkan untuk berterima kasih atas kebaikan atau pertolongan yang orang lain berikan. Terlebih, mereka memberikan pertolongan yang tidak biasa. Karena kesembuhan dari kusta, dan setelah dinyatakan tahir, maka sanksi sosial pun akan terhapuskan dari kehidupan mereka. Namun tanpa sadar, terkadang kita berlaku seperti 9 orang kusta tadi dalam merespon kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Kita lupa berterima kasih, terutama ketika menerima berkat yang menurut kita biasa atau wajar dialami orang percaya. Padahal jika Tuhan menarik berkat itu dari kehidupan kita, mungkin keadaan kita tidak pernah sama. Berterima kasih adalah bukti bahwa kita menghargai setiap kebaikan Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Sebuah ketaatan terhadap jawaban Tuhan yang aneh dan tidak masuk akal. Oke, kita membaca Lukas pasal yang ke-17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, kali kita lihat ya, perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Yesus ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara, kalau lihat ke sini ya, dari Galilea kemungkinan besar Yesus berasal dari kota tempat dia dibesarkan, yaitu Nazaret. Yesus itu lahirnya ada di Bethlehem. Bethlehem ada di bawah sini ya. Tapi dia besarnya itu ada di Nazaret. Nah, kalau Nazaret ini jalan turun ke bawah terus ke Yerusalem, itu kurang lebih kalau jalan terus-menerus 30 jam. 30 jam ini kalau orang jalan kurang lebih ya 10 jam per hari, ya berarti 3 hari barusan nyampe ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini jarak tempuhnya adalah 137 km. Saya tidak tahu Yesus menempuh jalur mana, apakah yang ini 151, atau 148, atau yang 137. Kalau ambil yang terdekat, berarti dia menempuh jarak 137 km perjalanan. Gitu ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan inilah, kemudian ketemu sama orang kusta. Ayat 12, ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Biasa ya. Karena mereka dianggap najis, maka mereka tidak berani dekat-dekat. Yesus tidak menjauhkan diri dari orang-orang marginal. Orang marginal ini maksudnya
ya orang-orang dalam tanda kutip buangan lah ya. 10 orang kusta ini adalah kaum marginal, kaum yang dipandang oleh orang sosial, secara sosial itu terbuang, terabaikan. Malah terhadap kaum-kaum model seperti ini, Yesus mendekati mereka. Orang kusta adalah orang yang sangat dijauhi oleh orang-orang normal, apalagi mereka dilabeli sebagai orang-orang yang terkutuk. Peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus itu mau menjamah dari pihak-pihak marginal yang secara sosial diabaikan oleh masyarakat. Yesus juga mau menjamah kita, orang berdosa yang sama najisnya di mata Tuhan. Sama seperti orang Yahudi menilai orang yang kena kusta adalah orang yang kena kutuk. Kita juga orang yang kena kutuk. Orang yang najis, orang yang sangat menjijikan. Tapi terhadap orang-orang yang seperti inilah Yesus datang dan menjamah. Bukankah kita itu harus bersyukur memiliki Allah yang imanen? Allah imanen adalah Allah yang berdiam di antara kita dan mau bersama-sama dengan orang yang berdosa. Ini hanya terjadi dalam Allahnya orang Kristen. Karena konsep kealahan daripada orang Kristen itu adalah transendensi dan imanensi. Transenden yaitu Allah yang jauh di sana, yang luar biasa, tinggal di surga. Tapi Allah yang sama juga adalah Allah yang imanen. Immanuel, yang Tuhan menyertai kita, mengerti setiap kesalahan kita, mengerti setiap pergumulan kita, mengerti setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan mengerti setiap tetes air mata yang kita teteskan setiap hari. Tuhan itu mengerti penderitaan kita. Yesus peduli terhadap kaum-kaum yang diabaikan atau terabaikan. Nah, kaum-kaum yang terabaikan yaitu 10 orang kusta ini teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang kusta ini memiliki pengharapan ya kepada Yesus ya. Jadi orang kusta ini mengenal Yesus sebagai sang penyembuh. Kalau misalnya orang kusta ini tidak mengenal Yesus atau tidak pernah dengar tentang Yesus, ngapain mereka teriak-teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami? Ya toh? Jadi orang kusta ini saya simpulkan, mengenal Yesus sebagai miracle worker, yaitu pelayan penyembuhan ilahi. Jadi berita tentang Yesus sang penyembuh itu memang santer terdengar sampai ke 10 orang kusta ini. Terus jawaban Yesus tuh kalau kita perhatikan di ayat 14. Kan mereka menaruh pengharapan pada Yesus. Terus jawabannya Yesus ini kalau menurut saya agak aneh. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, pasti sedikit banyak. Seketika lamanya orang kusta ini pasti bingung ya. Loh, mereka ini belum sembuh, kok diminta memperlihatkan diri pada para imam. Biasanya kalau sudah niat memperlihatkan diri pada para imam, itu harusnya sembuh. Jadi ini kalau kita pikir-pikir ya, instruksi ini rada aneh ini. Aneh, nggak biasa nih. Karena buat apa menghadap kepada para imam kalau mereka itu masih sakit kusta? Bukannya nanti malah diusir atau nanti malah dilempari dengan batu. Pasti pemikiran ini berkecamuk, bukan? Di dalam pemikiran daripada orang-orang kusta itu. Memang di sini nggak diceritakan. Tapi mungkin di dalam menaati Yesus, mereka agak mikir, ini kok rada aneh ya. Tapi untunglah 10 orang kusta ini taat semuanya kepada Yesus. Sehingga semua orang ini disembuhkan ketika mereka ada di tengah jalan. Jadi belum sampai kepada para imam, mereka sudah sembuh. Jadi ketika sudah sampai pada para imam, sudah diverifikasi kesembuhannya, mereka sudah oke. Jadi artinya Yesus itu memberikan perintah. Terkadang Tuhan tidak tak memberitahu atau menyatakan kuasanya ketika dia memberikan perintah. Tapi justru dia memberikan kuasanya ketika perintah itu sudah dilakukan, maka kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam setiap pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan. Ini kebenaran yang luar biasa nih ya. Jadi pada saat dia instruksikan perintah, dia mau lihat kita mau taat enggak. Kalau kita tidak ada ketaatan, kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru karena 10 orang kusta ini taat, sekalipun di dalam ketaatan itu ada kebingungannya, dia tetap taat karena Tuhan yang menyuruh, maka dia mengalami kuasa kesembuhan.
Tanpa ketaatan, tidak ada kesembuhan yang terjadi. Saudara, mari kita lihat ayat 15-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, respon daripada orang yang menerima kesembuhan adalah memuliakan Tuhan. Betul ya? Responnya memuliakan Tuhan. Apakah kita tuh memuliakan Tuhan setelah kita menerima apa yang baik dari Tuhan? Atau karena saking senangnya sehingga lupa bersyukur pada Tuhan? Bisa juga loh. Orang-orang seperti itu. Karena merasa keinginannya sudah terpenuhi, maka dia lupa bersyukur pada Sang Pemberi berkat. Yang menarik di sini adalah keterangan orang ini ya. Disebut orang tersebut adalah orang Samaria. Saudara, permasalahannya ya, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bertegur sapa. Jadi kalau misalkan mereka papasan, mungkin mereka berpikir lebih baik jalan muter jauh sedikit gak apa-apa daripada lihat orang Yahudi. Nah, itu pemikiran orang Samaria. Pemikiran orang Yahudi mungkin sama seperti itu. Mereka itu sangat bermusuhan. Karena orang Yahudi di Israel Selatan itu menganggap orang-orang di Samaria itu adalah orang-orang yang sudah tidak murni darahnya, campuran antara Yahudi dengan bangsa lain. Itulah sebabnya mereka tidak suka atau saling tidak bertegur sapa, gitu ya. Tetapi orang ini berperilaku sebaliknya, orang Samaria ini. Harusnya dia kan tidak termasuk orang yang tidak bertegur sapa, bukan? Karena dia orang Samaria, Yesusnya orang Yahudi. Tapi orang yang modelnya seperti ini tuh, mereka orang Samaria ini langsung menyembah Yesus, tersungkur di kakinya. Dia tidak peduli Yesus itu orang Yahudi, tidak peduli. Itu sebabnya stereotip yang dikalahkan oleh rasa syukur kepada Tuhan. Ketika seseorang itu menerima berkat-berkat Tuhan, ketika seseorang itu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan mengalahkan segala stereotip di dalam dunia ini. Jadi misalkan ada yang mengatakan stereotip di sini kan anggapannya begini ya. Oleh orang Samaria, orang Yahudi itu pasti tidak bertegur sapa. Itu stereotip namanya. Itu judgment terhadap kondisi sosial yang dialami oleh orang Samaria dan Yahudi. Tetapi ketika orang Samaria mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami kuasa kesembuhan, maka dia tidak pandang bulu. Entah engkau Samaria, entah engkau Yahudi, maka dalam Yesus kita bersaudara. Gitu ya. Oke, lanjut. Kesembuhan adalah anugerah umum. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya, saudara perhatikan baik-baik, semuanya menjadi tahir. 9 orang tidak kembali kepada Yesus. Apakah ini menggambarkan bahwa ketika seorang sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka orang tersebut cenderung melupakan Tuhan? Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Bahkan menurut saya, 9 orang ini menggambarkan mayoritas orang yang setelah menerima kebaikan, lupa atau tidak berterima kasih kepada Sang Pemberi kebaikan tersebut. Nah, ini bisa repot ini. Orang yang tidak tahu terima kasih, repot ini. Nah, kemudian kita belajar lebih dalam, kita gali lebih dalam. Saya berani mengatakan bahwa kesembuhan itu adalah anugerah umum. Maksudnya Tuhan bisa berikan kepada orang yang hanya mau memanfaatkan hubungan fungsional saja. Hubungan fungsional maksudnya kalau ada perlu ya mendekat. Kalau keperluannya sudah dipenuhi maka menjauh. Gak butuh maneh. Ini orang yang menjalin hubungan fungsional dengan Tuhan. Atau mungkin lebih tepatnya transaksional dengan Tuhan. Jadi yang sebenarnya, yang benar itu adalah seperti berikut ini. Ayat 19. Lalu dia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di antara 9 orang lainnya karena tidak kembali. Tidak pernah Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak pernah. Tapi kepada orang Samaria, yang notabene adalah musuhan dengan orang Yahudi, justru orang seperti ini adalah kembali dihadirkan di hadapan Yesus. Maka Yesus berkata, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah karena tadinya dia sujud ya. Karena dia berterima kasih luar biasa. Karena dulu mengalami sakit penyakit, maka sekarang sudah disembuhkan.
Justru ya, keselamatan itu terjadi pada orang Samaria. Jadi kesembuhan dari kusta menjadi jalan masuk atau pintu masuk menuju keselamatan jiwanya. Jadi kesembuhan ilahi itu bukanlah sesuatu yang harus dikejar mati-matian dalam rangka sampai mengabaikan segala sesuatu. Karena tujuan daripada orang mengalami kesembuhan ilahi itu adalah sebagai jalan masuk atau pintu masuk. Seperti satu orang yang kembali. Ketika dia tidak mengalami kesembuhan, manakah mungkin dia kembali kepada Tuhan? Tidak mungkin kan? Dia ketika merasakan kesembuhan ilahi dari Tuhan dulu. Begitu dia ditahirkan, maka dia tidak tahan terhadap kondisi seperti itu. Untuk mulutnya mengucap syukur kepada Allah. Karena siapakah dia? Sehingga Tuhan itu mau berkarya dalam hidupnya. Dengan menyembuhkan segala sakit kustanya. Siapakah dia di mata Tuhan? Bukan siapa-siapa, tapi justru karena orang yang bukan siapa-siapa, yang memiliki kerendahan hati untuk berterima kasih, untuk menyembah Tuhan, bahkan sujud tersungkur untuk orang-orang seperti inilah. Maka Tuhan menyatakan kuasanya. Terlebih lagi Tuhan menganugerahkan anugerah khususnya, yaitu keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi, jangan sampai ada orang yang tubuhnya disembuhkan, tapi jiwanya tidak. Karena diselamatkan itu jauh lebih penting daripada disembuhkan dari sakit penyakit. Karena seringkali orang itu mau disembuhkan, tetapi tidak mau diselamatkan. Jangan sampai. Jadi terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati.